Slide satu. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, ya? slide 2. 1, 2, 3. Oke, udah. Dua slide ya, Wi? Kayaknya ada ini deh, ada 3 deh. Gue view-nya ini Tergantung 49. view-nya bikin 52 apa Bapak. Iya, tergantung view-nya. Oke, sebentar. Oh, view-nya bisa langsung banyak ya? Bisa. Disetting aja, Kak. Kita mulai, Badah? Boleh, yuk kita mulai. Kamindar, boleh pimpin untuk doa buka, Kamindar? Baik. Soundnya bisa dimatiin. Kita akan berdoa. Mari teman-teman semua, kita akan mulai ibadah pada saat ini. Kita tundukkan kepala, mengambil waktu teduh, tutup mata, dan kita berdoa. Pertolongan kita datang dari tempat yang maha tinggi, dari Allah pencipta langit dan bumi, serta segala isinya. Allah yang baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Allah yang selalu menyertai kita. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera, daripada Allah Bapa, daripada Allah Anak, dan daripada Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk anugerah-Mu bagi kami. Saat ini kami hendak mulai ibadah kami. Kami membawa diri kami masing-masing Tuhan. Hati dan pikiran kami tertuju kepadamu Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Untuk anak-anak-Mu yang akan melayani kerjaan-Mu pada pagi hari ini, Engkau berkati setiap kami. Demikian juga untuk hamba-Mu, Om Yusak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati urapi, sehingga firman yang ditaburkan boleh kami terima semua dengan baik dan kami boleh bertumbuh di dalamnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Kita yang percaya katakan, amin. Amin. Oke, shalom semua. Shalom. Kita mau tenangin hati kita, teman-teman. Kita mau sambut hari ini, kita mau memulai hari ini dengan meninggikan dan memuji nama Yesus, teman-teman. Biarlah 1-2 jam ke depan kita bisa sefokus itu, teman-teman. Kita mau angkat satu pujian, teman-teman. Kita mau memuji kebesarannya, kita mau tinggikan Dia, teman-teman. Katakan, kami mau memuji kebesaran. Memuji kebesaran
terima kasih untuk hari ini. Biarlah Engkau yang dapat memberkati rangkaian ibadah online PRBK dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Shalom teman-teman semua. Shalom. Ut, Ya, lihat chat ya. Thank you. iya. Oke, jadi udah lama banget sih kita nggak ibadah tatap muka gitu kan. Dan apa ya? Nggak kok, baru Iya, sangat bersyukur lah kita bisa dimajukan dengan teknologi walaupun kita tatap mukanya online. Tapi at least itu hal yang bisa banget kita syukurin teman-teman. ya. Terus juga sebelumnya sekali lagi aku mau nyapa buat teman-teman yang baru masuk remaja. Selamat datang, selamat beribadah. Semoga kalian senang dan terus jadi berkat teman-teman. Oke, siapa di sini yang siap memuji nama Tuhan boleh ngomong oke. Tapi mute ya. Mungkin jangan, berarti jangan oke di ini, oke di ngomongin. Tapi coba gue mau kasih reaction kali ya. Mungkin siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh kasih emot hati. Coba hati. Hatinya mana hatinya? Hati. Kamu bisa lihat tuh. Bisa lah. Oke. Wah. Ya udah. Oke teman-teman, kita mau menaikkan satu lagu pujian. Kita mau tetap bersyukur. Kita mau terus memuji nama Tuhan. Kita mau menaikkan satu lagu pujian. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Nih teman-teman, boleh banget aku ingetin buat kalau misalnya mau berdiri juga nggak apa-apa di rumah masing-masing, mau lompat-lompat, mau joget-joget juga nggak apa-apa. Ini pokoknya bebas, teman-teman boleh mengekspresikan diri. Mungkin teman-teman yang udah lama nggak olahraga kan, bisa banget olahraga di kesempatan kali ini. Tapi olahraganya sambil memuji dan memuliakan nama Yesus. Oke, kita mulai lagi ya. Masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia, puja tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik,
Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Yesus engkau baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Woo! Kasih tepuk tangan buat Tuhan, teman-teman. Oke. Oke, lanjut. Udah capek? Belum. Karena masih duduk. Iya ya, tenaganya harus disimpan buat bagian yang terbaik dari ibadah ini. Jadi sebelum kita masuk ke firman Tuhan, bagian yang terbaik dari ibadah, kita mau sekali lagi tenangin hati kita, teman-teman. Kita mau menyembah Dia, teman-teman. Kita mau sekali lagi meninggikan teman-teman, meninggikan Tuhan, teman-teman. Kita mau mengejar hadirnya, kita mau membawa diri kita, teman-teman, ke Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, teman-teman.
berdoa adik-adik. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa bersama-sama beribadah. Kami bisa bersama-sama memuji Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih firman. Berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Terima kasih untuk pengurus yang memberi kesempatan kepada Kak Yusak untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya kakak mau katakan bahwa tidak ada bagian yang terpenting dalam ibadah. Tidak ada. Semua keseluruhan ibadah itu penting. Ketika kita menyanyi, kita memberikan persembahan pujian, memberikan hati kita kepada Tuhan. Itu penting. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan, itu gilirannya Tuhan berbicara kepada kita. Itu juga penting. Jadi keseluruhan ibadah penting. Jadi ketika kita datang dalam ibadah, kita harus dalam keadaan sangat siap. Karena kita mau bertemu dengan Tuhan. Mau mendengar Tuhan dan mau menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Baik. Firman Tuhan kali ini kakak ambil dari Galatia 5. Sudah tampak kah? Tampak. Oke, baik. Ini dia. Aman. Kita akan baca dari Galatia 5. Ayat yang pertama mengatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Paulus menulisnya dengan anak kalimat dulu ya, ditulis supaya kita sungguh-sungguh merdeka, itu anak kalimat. Kalimat intinya adalah Kristus telah memerdekakan kita. Ingat itu, Kristus telah memerdekakan kita. Dan kalau Kristus yang telah memerdekakan kita, maka kita akan sungguh-sungguh merdeka. Kalau bukan Kristus, maka tidak ada kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Begitu intinya yang ingin disampaikan Paulus. Setelah itu dilanjutkan oleh Paulus dengan mengatakan, karena kita sudah sungguh-sungguh merdeka melalui Kristus, kita harus berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Di ayat 13-nya Paulus mengatakan, saudara-saudara, ini kita semua berarti, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya betul, kita sudah dipanggil untuk merdeka. Setiap orang Kristen yang percaya kepada Kristus sudah dimerdekakan. Tetapi janganlah kamu, kita semua, mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi di antara dua ayat ini, ayat 1 dan 13 ada penjelasan. Karena pada saat itu, jemaat yang dibimbing oleh Rasul Paulus juga diajar oleh pengajar-pengajar lain ketika Paulus tidak ada di situ untuk menambahkan sesuatu pada karya Kristus. Jadi adik-adik harus ingat, kita selamat karena karya Kristus di atas kayu salib. Itu saja. Tidak ada yang bisa kita tambahkan. Perbuatan baik kita tidak menambah keselamatan kita. Tidak. Kita selamat sekali lagi hanya karena karya Kristus. Tetapi ada pengajar-pengajar yang saat itu di jemaat Galatia menambahkan bahwa kita harus juga menjalankan hukum Taurat, harus menjalankan sunat, harus menjalankan ini, dan seterusnya. Paulus katakan, jangan tambah-tambahkan hal lain selain dari itu. Nanti kalau kita merasa sudah menambahkan ini, saya sudah berbuat baik, saya sudah beramal, saya sudah melakukan ini, kita akan merasa bahwa kita sudah ikut andil dalam keselamatan kita. Tidak adik-adik. Keselamatan kita itu bukan hasil usaha kita, sama sekali tidak. Kebaikan kita sebesar apapun, kalian mau mengorbankan uang sebanyak apapun, mau melakukan pekerjaan Tuhan selama apapun, itu tidak menambah apapun dalam keselamatan kita. Tidak ada yang bisa ditambahkan selain
dari apa yang sudah dilakukan Kristus. Jadi Kristus mati buat kita di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Kristus sudah selamat. Jadi kita tidak usah berbuat baik, bukan begitu maksudnya. Kita berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan. Catat ya adik-adik, kakak ulangi. Kita berbuat baik bukan untuk mendapat keselamatan. Kita berbuat baik karena sudah mendapat keselamatan. Jadi, kebaikan-kebaikan kita itu kita lakukan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melakukan segala hal yang terbaik buat kita, memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita. Dan kita berbuat baik untuk berterima kasih kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita yang dimaksudkan Paulus dalam ayatnya ini adalah semua umat manusia, lebih khusus lagi orang Kristen tentu saja. Jadi titik berangkat Paulus itu dari keberdosaan Adam dan Hawa. Sebagaimana nanti kita lihat dalam ayat ini di Roma 3:23 dikatakan karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada orang yang tidak berdosa, adik-adik. Maka dikatakan lagi oleh Paulus dalam ayat yang ke-12 Roma 5. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut masuk ke dalam dunia, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Di ayatnya yang ke-15 Paulus menambahkan lagi. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, yaitu Adam dulu, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Kristus Yesus. Jadi keberdosaan kita dimulai dari satu orang, yaitu Adam. Tetapi keselamatan kita jauh lebih besar lagi telah dilakukan oleh satu orang lainnya, yaitu Adam kedua dalam bahasanya Paulus, yaitu Kristus Yesus. Nah, adik-adik, kita sebagai orang modern, banyak manusia modern maksud kakak, itu cenderung cemas mendengar kata dosa. Karena dosa itu berkaitan dengan penghakiman dan penghukumannya. Ya, ada dosa maka ada penghakiman dan penghukuman. Maka orang-orang yang berpikir bebas, para free thinkers, itu sekelompok intelektual yang punya kemampuan mempengaruhi orang banyak, mengajak kita untuk berpikir tidak ada hidup sesudah kematian. Hei orang-orang, tahukah kalian sebenarnya tidak ada hidup sesudah kematian dan tidak ada penghakiman atas apapun yang kita lakukan selama hidup. Wah, sebuah ajaran yang membuat orang sangat tertarik. Yang selama ini orang ketika berbuat dosa merasa salah atau semacamnya, sekarang ada ajaran baru yang mengajak kita untuk berpikir tidak ada hidup sesudah kematian, tidak ada penghakiman. Ya, jadi banyak orang berbaris di belakang para pengikut pemikir-pemikir ini. Dan mereka mulai menjual paham nihilisme. Nihilisme itu adalah sebuah paham yang mengajar bahwa setelah manusia hidup dan kemudian mati, manusia itu lenyap. Tidak ada cerita lagi. Jadi seperti gelembung sabun, muncul, pecah, lalu hilang. Tidak ada cerita. Selesai sudah cerita hidup manusia ketika dia mati. Jadi tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu mereka mengajar, nikmatilah hidup selagi bisa. Hiduplah hari ini untuk hari ini. Sekarang atau tidak sama sekali. Now or never, kata mereka. Itu pemikiran orang-orang yang berpaham hedonis, yang berpikiran bahwa nikmati hidup saja. Kalau bisa bersenang-senang, kenapa harus memprihatinkan banyak hal, kata mereka, gitu. Akhirnya sikap itu nanti akan menjurus kepada sikap individual, adik-adik, tidak peduli orang lain, tidak mampu berempati. Lalu lahirlah me generation. Yang penting adalah saya, yang utama adalah saya. Tidak peduli orang lain, tidak peduli agama, tidak peduli hal-hal lain.
Dan mereka punya nabi. Nabi mereka itu sangat modis. Nabi mereka bukan seperti Yohanes Pembaptis, pakai baju kulit, makannya madu, bawa tongkat. Nabi-nabi anak sekarang itu adalah nabi-nabi yang sangat modis, dan mereka berbicara dalam bahasa musik yang sangat menyenangkan. Salah satunya yang berteriak, "It's my life." Tahu siapa? Itu dia, Bon Jovi, yang mengatakan kepada anak-anak muda untuk bilang, jangan pedulikan yang lain. Bilang, "It's my life." Ini hidup saya, maka ini urusan saya. Nggak perlu yang lain ikut campur dengan urusan saya. Ada hal positif dalam lagu itu untuk orang menjadi mandiri, tetapi secara mendalam, lagu itu mengajar orang untuk memberontak terhadap tatanan-tatanan yang sudah ada. Perlahan-lahan, orang-orang yang intelektual ini mulai menggeser pemahaman tentang dosa, adik-adik. Definisi dosa itu bukan lagi pelanggaran atau pemberontakan terhadap Tuhan. Jadi bagi mereka dosa adalah kelemahan atau kegagalan manusia dalam menata hidup dan menata dunia tempat mereka hidup. Itu dosa. Kejahatan dan kesengsaraan menurut mereka itu diakibatkan oleh kebodohan. Jadi jika manusia terdidik dengan baik, maka manusia bisa menata hidupnya dengan lebih baik. Tidak ada lagi kejahatan. Kenyataannya tidak begitu, adik-adik. Banyak orang yang semakin pintar, semakin jahat. Ada. Semakin terdidik, semakin mereka lebih pintar lagi melakukan dosa. Nah, adik-adik, kejahatan dan kesengsaraan manusia itu menurut mereka diakibatkan oleh kemiskinan. Jika manusia hidup berkecukupan, tidak akan ada kejahatan dan kesengsaraan, kata mereka. Itu ajaran mereka. Nah, kakak teringat pada Presiden Amerika ke-35, John F. Kennedy. Sesudah Amerika meluncurkan Apollo 11, itu yang berhasil mengantar manusia pulang pergi dari bulan ke bumi, dia berkata, sekarang tidak ada yang dapat menghalangi kehendak manusia, katanya. Apapun yang dikehendaki manusia akan dapat dicapainya. Wah, pidato ini disambut dengan luar biasa, mendapatkan standing ovation dari penganut free thinkers itu. Manusia ingin bebas sebebas-bebasnya. Jadi agama dan Tuhan selama ini menghalangi kebebasan mereka. Jadi mereka menggunakan ateisme untuk menghilangkan rasa bersalah dalam nurani mereka. Tidak ada Tuhan. Mereka berpikir, kalau tidak ada Tuhan, maka tidak ada dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Tetapi roh, something deep in our heart, membisikkan kebenaran bahwa Tuhan itu ada. Kalau tidak ada Tuhan, bagaimana semua yang ada di semesta ini bermula? Apa kita mau mengikuti teorinya Stephen Hawking, bahwa dunia ini tercipta dari ledakan besar, Big Bang Theory, atau dari teorinya Charles Darwin, bahwa semua makhluk itu berevolusi sehingga sampai mencapai wujud sebagai manusia? Kalau ada pertanyaan, dari mana asal mulanya makhluk yang pertama? Akhirnya itu kan menuntun kita kepada satu kesimpulan, ada Tuhan tetap. Tapi mereka beralih. Jadi daripada kita mengatakan tidak ada Tuhan atau Tuhan sudah mati, lebih baik kita katakan kitalah Tuhan, katanya. Itu paham gerakan zaman baru, New Age Movement. Kalau kita Tuhan, berarti kita tidak perlu bertanggung jawab terhadap siapa-siapa. Itu pernyataan yang sangat disukai manusia. Seperti adik-adik ingat, saat pertama kali Hawa diperdaya ular, ular berkata kepada Adam, jangan percaya perkataan Tuhan. Sekali-kali kamu tidak akan mati kalau makan buah itu. Tetapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, itu mimpi semua orang menjadi seperti Allah. Nah, Paulus mengingatkan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Jadi, jangan lagi tambahkan ini dan itu. Tetapi juga diingatkan, kemerdekaan itu tidak ada kemerdekaan yang sebebas-bebasnya. Jangan kita masih dibelenggu oleh konsep, filsafat, teori, atau apapun yang terlihat keren dan up to date. Adik-adik akan mengingatkan, Alkitab dan kekristenan telah melewati abad demi abad. Berbagai ujian sudah disanggah oleh banyak orang. Tetapi firman Tuhan adalah benar
dan tidak akan berubah selama-lamanya. Maka supaya kita benar-benar merdeka, maka Yesus, Sang Firman itu telah memerdekakan kita. Jadi adik-adik, kalau adik-adik mau benar-benar merdeka, hiduplah berlandaskan firman Tuhan. Maka kita akan menjadi sungguh-sungguh merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami untuk memahaminya. Bagi setiap kami, tanpa terkecuali Tuhan. Sehingga firman itu meresap, menjiwai seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh menolong kami untuk mengambil sikap terhadap berbagai pengaruh dunia ini, terhadap berbagai keinginan diri sendiri, terhadap segala hal yang mencoba membelokkan kami untuk berpikir, untuk bertindak bebas-bebasnya. Ingatkan kami untuk berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Thank you Kak Yusak untuk share firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya buat teman-teman bisa menjadi berkat ya untuk kita semua. Nah, ada satu quotes yang bukan quotes ya, sebenarnya ada hal yang ingin saya rangkum gitu ya dari Kak Yusak tadi, bahwa ternyata berbuat baik itu bukan suatu hal yang untuk menunjukkan kita biar selamat gitu ya Om ya, gitu ya Kak ya. Tapi kalau misalnya kita memang mau selamat ya, kita harus hidup benar-benar sesuai dengan firman Tuhan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kita akan saya ingin ngasih tahu pengumuman ya buat rekan-rekan semua, buat teman-teman di sini semua ya. Untuk ibadah online ini kita akan rutin ya setiap minggu. Jadi kalau misalkan ada pengurus-pengurus yang lupa ya, misalkan baru ngejapringnya nih H-1 jam, H-2 jam gitu. Nah, kita tetap ada ibadah ya hari Minggu, setiap hari Minggu jam 9:30 sampai selesai gitu ya. Karena habis selesai habis selesai ini gitu ya, kita akan ada yang breakout room gitu ya untuk kelas mentoring. Nah, kelas mentoring ini memang nggak lama-lama ya, ada waktunya setengah jam aja. Nanti kalau misalkan kurang, silakan masuk di hari berikutnya sama teman-teman gitu. Oke. Nah, sebelum kita breakout room ya, Kamindar, boleh Kamindar untuk tutup dalam doa dulu ya, supaya habis itu kita bisa bagi-bagi kelompoknya. Dani, itu kan kemarin sudah kita bicarakan untuk kelas mentoringnya bisa diperpanjang. Oh, sudah perpanjang ya, jadi bebas ya? Ya, jadi bebas. Jadi nanti teman-teman begini, para mentor nanti di kelompoknya nggak buru-buru. Kalau kemarin kan kita perdana. Jadi kita minggu lalu itu perdana, jadi kita mengatur waktu karena kita closing-nya bareng. Ya. Nah, hari ini nanti kita kan udah tutup ibadah, setelah ini kita berdoa untuk tutup ibadah, doa berkat. Nah, setelah itu teman-teman semua masuk dalam kelompok masing-masing, yang nanti kalian bisa sharing di situ, belajar firman Tuhan lebih dalam. Nah, nanti itu waktunya bebas ya. Yang penting nanti kalau sudah selesai, mentornya balik ke main room untuk lapor. Jadi nanti tutup kelompok mentornya masing-masing ya. Ya, 1-2 jam nanti kita tungguin. Yang penting kalau udah selesai mentornya balik untuk lapor udah selesai, baru nanti kita closing Zoom-nya. Gitu ya. Oke, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kak, sebentar. Lagi Dan. Oke, tadi seperti kemarin nih Albert itu udah kirim ya buat teman-teman yang mau pokok-pokok doa ya. Jangan lupa kasih ke Albert ya, Bert, nanti bisa kita bantu dalam doa seperti itu. Ya, diikutin lagi. Oke. Ya, teman-teman yang ada pokok doa nanti bisa WhatsApp ke Kak Albert ya, Ko Albert. Yang mana Ko Albert bisa di spotlight dulu? Halo Ko Albert. Halo semuanya. Ya, mungkin bingung dengan Albertnya. sekolah. Ya, ini Kak Albert ya, Ko Albert ya. Bisa di ini nanti
WhatsApp-nya kalau belum tahu nanti bisa ditanya ke pengurus ya, atau tanya ke Atau mentor. WhatsApp-nya Ko Albert. Ya, ada pokok doa, nggak hanya hari ini, hari-hari biasa ada pokok doa, bisa WhatsApp untuk nanti kita pengurus doain. Ya. Oke, teman-teman, ada lagi? Dan pengumuman? Udah? udah itu aja. Mungkin dari pengurus lain ada tambahan nggak? Aman ya? Aman ya? Oke. Oke, kita tundukkan kepala, kita berdoa mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih pada kami dari awal hingga akhirnya boleh dapat berjalan dengan baik, mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, dan kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Om Yusak, Engkau pakai terus luar biasa, Engkau berkati urapi bersama dengan keluarga, Engkau senantiasa memberkati, melindungi, dijauhkan dari sakit penyakit ataupun hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, segala virus, Engkau terus yang tutup bungkus Tuhan. Demikian juga setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarkan kami boleh terus berharap dan percaya kepadamu, karena kami sudah mendapatkan kemerdekaan daripadamu, kami boleh mengisi kemerdekaan kami dengan terus melayani Tuhan, bekerja giat di hadapan Tuhan, dan saat ini Tuhan, kami memohonkan berkat anugerah-Mu turun atas kami, Engkau yang memberkati kami, sehingga kami boleh terus bertumbuh dan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau berkati kami Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami masing-masing, baik di sekolah, di kuliah, maupun di pekerjaan kami. Tuhan, Engkau yang melindungi kami, menyertai kami, dijauhkan dari sakit, penyakit, virus, ataupun hal-hal yang dapat membahayakan kami, Tuhan. Bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, semuanya Tuhan berkati, lindungi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kelas mentoring setelah ini Engkau yang memberkati, berkati para mentor kami, urapi, sehingga kami boleh dapat mendalami kebenaran firman Tuhan lebih lagi Tuhan. Dan juga kami boleh menyerahkan kegiatan kami selanjutnya selepas dari ibadah maupun kelas mentoring kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah. Mari arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta sayang yang tidak bersudahan daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan komunikasi yang indah senantiasa dengan Roh Kudus, turun atas kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Amin. Happy Sunday teman-teman. Oke. Happy Sunday. Ya, bisa masuk dalam room, breakout room. Terima kasih Kak Om Yusak, Yusak thank you. telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bless, Daud boleh Kak. melayani. Thank you Daud juga untuk Bahan. Terima kasih untuk teman-teman pengurus. Baik teman-teman bisa masuk dalam breakout room. Ya. Silakan dipilih ya teman-teman ya. Yang merasa oh ini kakak saya langsung dipilih aja. Oke. Bisa langsung join di kelompok masing-masing. Wih, ini ada Andrew, ada Angel, ada sorry, untuk untuk room 1 mentornya ada Kak Ines, room 2 ada Kak Alma, room 3 ada Kak Arnet, room 4 ada Kak Albert, room 5 ada Kak Harel, room 6 ada Kak Gita, room 7 ada Kak Kenny. Udah, itu ya. Jadi ada 7 room ya. Boleh silakan. Oke, ini kayaknya udah masuk semua nih. Kenny udah ada 3. 8 ngapain? Nggak usah. Kita di sini aja. Gue mau ada Kak, aku nggak ngeliat ada breakout room. Kakak, ini siapa nih? Tobi. Obi. Tobi. Oke, Tobi. Tobi, itunya siapa? Tobi mentornya siapa? Mentornya nggak tahu. Tobi belum ada mentor. Kak Golda ada nggak? Kak Golda.
Oh, masukin ke ini aja dulu. Harel di sini ada Kenny kalau nggak Harel Kenny. Rafael, kamu udah megang orang belum, Rafael? Belum ya? Sebentar ya, Tobias, sebentar ya. Sebentar ya, Tobi. Nanti kalau nggak masuk Albert, Harel atau Kenny. Sebentar, Aku siapa bukan lagi? mentor kok. Rafael Siap. sama gua kok. Iya, aku bukan mentor kok. Oh, oke. Tobi udah hilang belum? Tobias belum ya? Masih ya di sini ya? Oh ya masih. Sebentar. Theo sama siapa Theo? Aku juga belum tahu, Kak. Belum tahu. Theo sama Tobi ya yang belum tahu ya? Siapa lagi Ya, ada Kak. yang belum tahu? Kak, Ya. Kak Abi gimana? Kak Abigail. Kak Abigail dia nggak hari ini mentornya. Yang hari ini. Oh, Marta sama Kak Abi ya? Iya, Kak. Oh, kalau udah sama Abi nggak apa-apa. Kalau mau langsung live, boleh Marta. Nah, langsung live dong beneran. Terus sebentar ya Tobi sama Theo. Oh, Tobias masuk ke Albert. Mana? Udah ya? Boleh tolong pindahin nggak, Kak? Soalnya Boleh. aku nggak ada di sini tab-nya. Oke. Biasanya kan ada. Siap. Bentar dulu, mana nih Tobias? Tobias. Udah tuh. Miguel sama siapa? Udah ada belum? Sama Koken nih. Oke nih. Oke, mau dipindahin? Iya boleh. Oke. Mana nih? Room 8 backup siapa nih? Kamu sama siapa? Kenny ya? Iya. Oke. Ada Bella siapa nih? Hai. Saya udah dapat belum? Kak, aku nggak ada, Kak. Oh gitu. Ini siapa nih? Hazel. Oh, Hazel. Waktu itu sama siapa? Ingat nggak? Pernah nggak? Minggu lalu ikut nggak, Hazel? Nah, minggu lalu ikut nggak? Enggak. Oh, enggak ini ya? baru pertama kali. Iya. Sama Theo juga ya? Theo minggu lalu juga nggak ikut Iya, ya? Kak. Oke, nggak apa-apa. Ini teman-teman yang masih di sini nggak apa-apa. Ini siapa nih? Bella. Jordi. Kak. Ya. Kemarin aku sama Kalma. Oh, siapa? Bella. Bella. Sebentar, aku pindahin ya. Ke Alma ya. Nih. Oke. Terus ada lagi? Theo ya tinggal. Oh, Theo udah. Kemana nih? Theo sama siapa? Tahu kok hilang? Theo sama Kenny. Kenny. Oke nih. Bella, kamu udah pindah? Belum. Ini Bella masih di sini. Bella ke Alma ya? Iya, tapi di aku udah nggak ada di sini. Nggak tahu deh, tapi di room masih ada ya? Hai Bel. Coba Wi, nyangkut nggak Wi? Udah di-assign ke breakout, tapi orangnya masih di sini. Belanya masih di sini. Oh, Bella, Klik join aja. Kamu klik join aja Bella ke tempatnya Bella Alma. klik join di Alma. Tapi kayaknya dia ini deh, internetnya deh. Dia ngintel video tapi nggak ada gambarnya. Loading ya? Oh iya. Kayaknya loading. Oke, terus Tungguin Sirla Benedikta. Aku juga sama Bella, Kak. Satu. Oke. Ini kau pindahin ya ke Alma ya. Nih, kamu klik join ya nanti ya. Oke. Hazel? Oh, belum tahu minggu lalu. Oh, Iya, aku belum tahu. Sebentar. Ada. Bentar ya, aku cek ini. Ini Kak Golda di mana? Lagi pertemuan, Kak, yang orang tua itu. Oh, ikut pertemuan itu sebelah ya? Iya, soalnya yang pertemuan orang tua jadi kepecah nih Zoom-nya. Oh, kalau yang pertemuan sebelah pasti lama. Ini kamera aku mati ya, sorry guys. HP-nya lowbat. Wah, amin. Soalnya apa? iPhone, jadi dia kabel datanya nggak ngecas. Iya.
Ya. Jadi dia Oh, kalau di ranjang kok. Di mana lagi? kalau ngecas terpisah. Gue pakai meja lu ini. Benar-benar gue langsung tewas. Berarti ini yang belum join Jordi sama Hazel ya. Jordi bareng aku, Jordi Rafael tuh bareng aku, Kak. Oh ya udah gini aja. Daud sekarang ngajar deh. Nggak usah, kalau nggak nanti aja. Nggak mau breakout room. Hah? Ya ngajar di sini aja. Nggak mau. Hazel mana nih? Bowie kok hilang? Ini multimedia kan gue. Oh iya. Hazel, tunggu tinggal Hazel ya. Sebentar, kasihan ya Hazel. Iya. Itu Daud. Hazel sementara ikut ini deh, ikut Harel. Bilang Harel deh di WhatsApp Harelnya coba. Nah, aku ke WhatsApp dulu. Aku ke Harel dulu. Antara Harel atau Albert. Tunggu, Albert ada berapa orang sih? Ini kan Harel udah 1, 2, 3, 4, 5. Kenny udah 1, 2, 3, Albert 5, 5. Harel 5. Oh, kalau gitu oh iya. Kalau Kenny udah 6. Ya udah. Jadi antara Albert atau Harel. Oke, kita kasih pilihan ke Hazel. Hazel mau Albert atau Harel? Asik. Oh, yang mana aja ikut lah. Yang enggak, teman-teman kamu ada di mana? Nggak tahu. Ya, Aku kamu baru. nih, kamu kenal sama Albertus Davino, Given, Kenzo, Tobias, apa Gerald, Harel, Jose, Mario Jovic sama Yehuda? Enggak. Nggak kenal semua? Enggak. Kamu angkatan siapa sih, Sel? Theo Samuel. Terus selain Theo Samuel siapa? Miguel. Oh, angkatan Miguel. Oh, angkatan Miguel itu udah sebentar. Miguel tuh angkatan di atasnya ini kan? Iya. Berarti Ya udah kamu ikut grupnya Daud ya, Ut. Oke. Boleh dong. ya udah. Member kamu berapa sekarang, Ut? Ini yang datang Rafael sama Jordi. Ya udah masuk di room 8 deh. Iya emang, kok pindahin kok. Ya udah. Di room 8, di room 8. Nah, gue pindahin Daud ke room 8. Mana Bisa nih? kan? Nanti bisa sharing-sharing tuh. Oh, Rafael ikut ya sama Hazel berarti ya? Ya. Nih, lu bisa pindah kan? Rafael sendiri udah dibikinin itu co-host. Bisa Pindah nggak? ke room 8, room 8. Udah co-host kan? Paling bawah, room 8. Oh, ini gue nih. Dah. Bisa nggak? Mana Hazel? Nih, room 8. Nah aja kali kok. Hah? Biasain aja. Udah deh, ini gue udah pindahin nih, coba nih. Kita gue pindahin lagi nih. Siap. Ya wes. Wait, Rafael. Jordi? Oh ya, Jordi sama ke room 8. Ya udah. Jordi room 8 ya sama Daud ya. Bentar. Check out kalau mau nih. Timotius Rafael di sini masih ketinggalan, nggak apa-apa. Itu mic-nya nggak tahu sih. Betul banget. Ya udah. Masukin lagi aja. Kamin. Ini Jadi- kalau aku close nggak apa-apa kan, ini ada X nih breakout room-nya. Nggak apa-apa. X aja. Nggak apa-apa. Kamin. Kita tuh jadi minggu depan gimana sih, Kak? Udah Ini mau Rafaelnya dipindahin ke itu. Udah. Udah. Ini dia nggak klik. Udah nggak apa-apa ya, Tin. Itu mute sama ini juga kok. Itu komputernya kayaknya. Iya kayaknya. Udah aku assign tapi belum diklik join. Nggak apa-apa, biarin aja. Nah, minggu depan itu kita kan sudah mulai onsite tuh. Nah, nanti kita mulai dengan ini lagi apa namanya, mentor datang doa sama kelas mentoringnya di gereja.